Persebaya Surabaya ditahan imbang tamunya PSM Makassar 1-1 pada laga pekan ke-9 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Rabu 23 Oktober malam. Sempat tertinggal gol terlebih dahulu oleh PSM Makassar melalui tandukan kepala Yuran Fernandes. Namun Bruno Moreira dan kawan-kawan akhirnya dapat memecah kebuntuan jelang turun minum babak pertama melalui gol tendangan jarak jauh dari Mohamed Rashid di menit ke-45+4. Sejak kick-off babak pertama, tuan rumah Persebaya terus menggebrak jantung pertahanan tim Juku Eja. Menit ketiga pemain Persebaya Francisco Rivera memberikan umpan kepada Malik Rizaldia dengan masuk ke kotak penalti. Dengan memberikan sontekan, sayang sontekannya melemah. Persebaya terus menekan untuk memasukkan gol terlebih dahulu. Namun PSM juga tak ingin kalah begitu saja. Menit kelima Ricky Pratama pemain PSM Makassar membuka peluang yang hampir membahayakan gawang Hernando Ari. Serangan terus dilayangkan oleh Persebaya, kerjasama 1-2 Rizky Dwi dengan Catur Pamungkas di sisi kiri pertahanan PSM hampir saja menciptakan gol jika tendangan Catur tidak melebar di sisi kanan Hilmansyah. Malik Rizaldi juga tak ingin diam saja, percobaan gol dilakukannya di menit ke-10. Melalui tendangan keras terarah di luar kotak penalti namun dapat dihalau oleh kiper PSM Hilmansyah. Malik juga memberikan umpan yang hampir saja membuahkan gol lewat sang kapten Bruno Moreira. Sayang tandukan Bruno melambung ke atas. Secara mengejutkan di menit ke-16 Yuran Fernandes mendapatkan umpan manis dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Ananda Raihan. Kapten PSM tersebut tak menyiapkan kesempatan dan langsung melakukan tandukan. Yuran akhirnya membawa PSM unggul lebih dahulu. Unggul 0-1 membuat PSM mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Persebaya. Menit 19 Mohamed Rashid mencoba keberuntungan lewat tendangan keras dari luar kotak penalti, sayang melebar ke kiri dari gawang Hilmansyah. Menit 34 PSM kembali mempunyai kesempatan dengan melihat kelengahan barisan pertahanan dari Persebaya lewat Ricky Pratama sayang tendangan melebar. Mohamed Rashid berhasil memecah kebuntuan di menit ke-45+4 setelah tendangan kerasnya di luar kotak penalti tak bisa dibendung oleh Hilmansyah. Gol kedudukan 1-1 hingga akhir babak pertama. Babak kedua Paul Munster memasukkan beberapa pemain seperti Ardi Idrus maupun Flavio Silva. Persebaya makin di atas angin untuk menyerang pertahanan PSM Makassar. Namun PSM juga sama tak mau tertinggal. Di menit ke-61 Adilson membuka kesempatan lewat tendangannya, namun bisa dihalau oleh Hernando. Menit 63 Persebaya hampir saja menambah pundi gol. Kemelut di depan gawang PSM tidak bisa dimanfaatkan oleh Flavio Silva. Flavio kembali lagi membuang peluang setelah umpan manis dari Gilson Costa dari tengah lapangan tak bisa dimanfaatkan padahal Flavio tinggal berhadapan dengan Hilman di menit ke-77. Menit ke-88 Persebaya melalui kaki Flavio Silva mencetak gol. Namun gol tersebut dianulir wasit Chandra setelah melihat VAR. Hal ini tentu merugikan Persebaya sebagai tuan rumah dan membuat kecewa bonek dan Bonita. Hingga perpanjangan waktu 8 menit, kedudukan masih imbang 1-1. Hasil imbang ini masih membawa Persebaya naik di peringkat pertama klasemen sementara Liga 1 dengan torehan 18 poin. Persebaya akan kembali melakoni laga away melawan PSIS Semarang 2 November mendatang. Persebaya hanya bisa bermain imbang atas PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Paul Munster pelatih Persebaya mengatakan bahwa timnya masih punya masalah pada penyelesaian akhir. Masalah kami adalah finishing, kata pelatih berpaspor Irlandia Utara tersebut, dalam after-match press conference. Dalam laga pekan ke-9 di kandang tersebut, ia mengakui bahwa anak asuhnya tampil kurang memuaskan di babak pertama. Beranjak ke babak kedua, ia mengatakan bahwa Bruno Moreira dan kawan-kawan tampil lebih bagus. Mampu bermain lebih agresif dan membahayakan gawang PSM. Bahkan, di babak kedua Persebaya sempat mencetak gol melalui tendangan Flavio Silva. Hanya saja, setelah dilakukan cek VAR, gol striker asal Portugal itu offside, sehingga dianulir oleh wasit. Babak pertama kurang bagus, babak kedua lebih bagus, ucapnya. Sementara itu, Ardi Idrus pemain Persebaya mengatakan bahwa dirinya bersama rekan setim sangat kecewa dengan hasil imbang di kandang tersebut.
Jujur saja, saya sama teman-teman yang lain sangat kecewa di ruang ganti, ia ucapnya. Ardi menegaskan, setelah ini ia dan tim akan melakukan perbaikan untuk menatap laga lanjutan Liga 1. Tidak ada kata lain, hanya bangkit untuk di pertandingan selanjutnya, ia pungkasnya.